Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Pemirsa, pasca banjir dan longsor yang melanda, situasi di Sibolga dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Ya, kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejak Senin malam. Ya, kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Demi bertahan hidup, sejumlah warga terpaksa menjarah beberapa gerai minimarket di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Aksi ini langsung mendapat respons cepat dari Polres Sibolga yang segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat aksi penjarahan berlangsung. Hingga kini akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar, jaringan telekomunikasi padam dan pasokan listrik belum bisa masuk maksimal. Untuk melakukan penjarahan, dan saya sebagai Kanit Kamsel bersama anggota tadi pada saat melakukan pengaturan di jalan, nama dulu Pak, dan nanti terakhir. Kami dapati para masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan. Jadi spontanitas kami melakukan pengamanan di seputaran Indomaret dan Alfamidi yang akan dijarah oleh masyarakat yang berdalih mungkin sudah kelaparan akibat bencana. Sekalian kami bersama anggota melakukan pengamanan sekuat tenaga bagaimana bisa untuk mengamankan Alfamidi atau Alfamart yang akan dijarah. Mungkin di saat kami melaksanakan pengaturan, kami upayakan tindakan spontanitas dari kami para Satlantas yang sedang berada di jalan. Lakukan pengamanan ya Pak. Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Ya, pemirsa, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan istri dan anaknya. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar muncul telepon semua nggak ada, listrik mati. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga terpisah dari keluarga mereka. Iya. Istri saya bersih. Sementara banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Tengah menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Ya, para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka telah rata dengan tanah. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana Kak? Sudah hancur semua. Dua kakak hancur semua deh. Oh iya Kak. Harapannya Kak buat pemerintah Kak? Kalau bisa harapan kami tolong bantuannya lah Pak sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Ya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapon di tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang Aceh Tenggara Aceh. Ya, banjir Aceh November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir. Lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang pekan. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunikasi dan transportasi. Pemirsa, setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Yang sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. So motor lain yang lepas. Seperti inilah pemirsa kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantebreh, Simpang Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Aceh dengan ketinggian antara 50 hingga 100 cm. Ya, warga pun terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di Desa Pasir Masjid, Mayurebo, Aceh Barat Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua,
dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran. Setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasir Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara kendaraan bermotor. Antrean mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam lainnya, seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupuh, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang. Ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu permukiman warga. Ya, akibat insiden ini banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur.
Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tertimbun lumpur hingga terhimpit puing dan batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sangat sulit. Lumpur yang pekat membuat setiap langkah terhambat. Namun tim gabungan tak berhenti berpacu dengan waktu menjangkau korban berikutnya. Hingga malam ini proses pencarian masih terus berlangsung. Setiap korban yang ditemukan baik hidup maupun meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal dunia sebanyak 303 orang dan 279 hilang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya pemirsa, berikut kita simak data BNPB terkait bencana banjir dan longsor pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Provinsi Aceh, pemirsa, sebanyak 47 meninggal dunia dan 51 orang hilang. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 166 meninggal dunia, 143 hilang. Dan di Provinsi Sumatera Barat, 90 orang meninggal, 85 hilang. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan terkini bencana di Sumatera, salah satunya Sumatera Utara. Korban meninggal dunia mencapai 166 jiwa. Ya, selain itu Kepala BNPB juga menyampaikan bantuan ke wilayah Sibolga tidak bisa diakses melalui jalur darat. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik.
Pemirsa, Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Delapan korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personel tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam. Pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Aceh dan Padang. TNI AU juga mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi. Pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan yang dibawa meliputi bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda. Seluruh logistik ini diprioritaskan untuk memperkuat dapur lapangan, mendukung operasi penyelamatan, memulihkan komunikasi yang terputus, serta meningkatkan kapasitas pos pengungsian. Sementara pesawat angkut TNI AU yang diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi juga telah tiba di Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Pesawat tersebut juga membawa bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda bagi para pengungsi. TNI Angkatan Udara juga turut mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhut. Tim Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar, termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah penebang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai perlu ada tindak lanjut dari temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Ya, ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu tersebut.
kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Pemirsa, lagi gara-gara ledakan tabung gas bocor, kebakaran rumah terjadi di Kota Bogor. Pasangan suami istri pemilik rumah terluka bakar. Kobaran api membakar rumah warga di Kampung Babakan Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pagi kemarin. Kebakaran akibat ledakan tabung gas 3 kg. Pasangan suami istri pemilik rumah luka bakar serius hingga dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ledakan kompor gas terjadi saat korban sedang memasak. Ledakan besar, Pak. Pas saya ngelihat, saya keluar dari rumah, korban lari ke bawah, bajunya kebakar semua, Pak. Yang ceweknya, Pak. Biasanya saya semprotin pakai air, semua tidak habis, telanjang, sisa sedikit bajunya. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124 arah Jakarta. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka-luka. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas Jalan Tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124, jalur B arah Jakarta pada Sabtu pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 mobil minibus dan sebuah truk. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus putih melaju dari arah kiri, namun hilang kendali ke sebelah kanan dan menabrak bagian belakang truk serta minibus lainnya hingga mengakibatkan terguling dan rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut sempat mengalami kepadatan imbas kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengevakuasi kendaraan yang rusak dan melakukan pengaturan lalu lintas hingga kondisi kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang penadah motor curian ditangkap anggota lalu lintas Polres Sampang, Jawa Timur. Diketahui pelaku beraksi di lintas kabupaten langsung ditangkap petugas di tengah persawahan. Komandan, menangkap curanmor, sepeda motor. Anggota Satlantas dibantu anggota Polsek Kedungdung Kabupaten Sampang, Jawa Timur menangkap seorang penadah motor curian yang dibeli dari salah satu teman pelaku asal Kediri. Kejadian berawal saat anggota Satlantas tengah melakukan operasi zebra. Tiba-tiba mendapatkan informasi dari Polresta Kediri, Jawa Timur jika terdapat motor curian dari Kediri akan dibawa ke Sampang, Madura. Motor terlacak melalui GPS kendaraan yang masih aktif. Petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai dengan ciri-ciri kendaraan yang telah dikantongi petugas dan berhasil menangkap pelaku di tengah persawahan. Lantas menangkap di persawahan di Desa Keramat, Kecamatan Gedung, Kabupaten Sampang. Ini hasil pengejaran dari Sampang menuju arah utara atau arah Pelaku pencurian kendaraan bermotor telah ditangani oleh Reskrim Polres Sampang. Sementara barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian diamankan petugas kepolisian setempat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang emak-emak di Pekanbaru Riau mengamuk saat digeledah polisi usai kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini hendak mengedarkan 83 paket sabu yang disembunyikan di dalam dompet. Seorang mama meronta saat digeledah polisi di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Dari hasil penggeledahan, emak-emak ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini ternyata hendak mengedarkan sabu yang didapatnya dari seorang bandar narkoba. Tunggulah dulu aku keluarkan. Biar kau pulang.
Ini dulu. Keluar ini. Sama aja bentuk kita. Ini dulu. Apanya? Polisi menyita 83 paket sabu seberat 18,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik kecil. Sabu siap edar ini disembunyikan pelaku di dalam dompet. Setelah dilakukan penggeledahan, kami melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82 paket seberat kotor dengan berat kotor 18,93 gram. Pelaku waktu dilakukan penggeledahan melakukan perlawanan terhadap puluhan kami. Barang narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di bawah ketiaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu bandar narkoba pemasok sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Gary Iskak meninggal dunia pada kemarin pukul 9:30 pagi usai mengalami kecelakaan saat berkendara motor. Gary Iskak terlibat kecelakaan motor pada Jumat malam dan sempat dirawat di Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan. Gary menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 9:24 pagi kemarin. Suasana duka menyelimuti rumah duka almarhum di Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Gary Iskak tiba di rumah duka sekitar pukul 12 siang dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Itu terjadinya sekitar jam setengah satu pagi. Saksi juga tidak melihat langsung pada saat waktu kejadian, jadi dari saksi juga taunya sudah tergeletak untuk korban. Di situ juga tidak ada petunjuk-petunjuk, jadi diambil kesimpulan bahwa memang saksi itu out control atau laka tunggal, tidak ada lawannya. Gitu, Pak? Ya, informasinya seperti itu, dan kita lihat juga bekas pohonnya ditabrak juga ada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebelum polemik bandara hantu mencuat, Menteri Perhubungan ternyata sudah mencabut status Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Maka Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari dan atau ke luar negeri. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Saya
Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Pemirsa, mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK pada Jumat sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pasca meninggalnya ibu hamil buntut ditolak 4 rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengaudit 4 rumah sakit di Papua. Hasilnya, setiap rumah sakit harus menambah dokter spesialis kandungan. Setelah mengaudit 4 rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sukawi hingga meninggal dunia, tim khusus Kementerian Kesehatan melaporkan hasil audit kepada Gubernur Papua Matius D. Fahiri. Keempat rumah sakit tersebut diantaranya RSUD Yowari, RSUD AB Pura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Dari hasil audit, tim khusus Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar keempat rumah sakit menempatkan spesialis obstetri ginekologi, melibatkan dokter jaga IGD pada semua kasus kehamilan, termasuk membuka layanan laboratorium selama 24 jam. Di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Sebelumnya bersama bayi yang dikandungnya, Irene meregang nyawa setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara rumah sakit lainnya meminta keluarga membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang Natal 2025, upaya menjaga kedamaian terus diperkuat di Maibrat, Papua Barat Daya yang selama ini dikategorikan daerah rawan konflik. Untuk meneguhkan persaudaraan dan mengajak warga menjaga keamanan, Forum Komunikasi Umat Beragama bersama tokoh adat menggelar kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani di Kampung Jitmau mengusung tema penguatan peran iman
dalam membangun bangsa dan meneguhkan persaudaraan di bulan Natal. Dalam khotbahnya, tokoh agama Evangelis Zefania Yeun mengajak masyarakat untuk terus harmonis merawat persaudaraan dan menjadikan Papua sebagai tanah yang aman dan damai. Kegiatan ini mendapat dukungan pemerintah daerah karena dinilai ampuh mempererat hubungan antar warga dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Ada prasarana, tetapi juga dukungan. Kondisi yang terjadi membuat keluarga-keluarga banyak yang tidak lagi stabil di dalam membangun keharmonisan. Keluarga-keluarga tidak lagi membangun hubungan yang baik antara suami, istri, anak-anak, tetapi juga kita sesama keluarga besar, orang H3 yang mendiami bumi Berat ini. Hentikan, hindari hal-hal yang ikut memprovokasi, mengganggu Kamtipmas, menggiring opini yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, keresahan di seluruh wilayah pemerintahan Kabupaten Meprat yang terdiri dari 259 kampung. Pemirsa, menjelang Nataru, KAI lakukan simulasi tanggap darurat LRT Jabodebek. Simulasi yang dilakukan berupa perpindahan penumpang dari kereta yang mogok hingga kebakaran di stasiun LRT. Ya baik pemirsa, LRT Jabodebek baru saja menyelesaikan simulasi kejadian seperti kebakaran dan juga adanya simulasi bila mana kereta berhenti mendadak di area rel kereta atau rel LRT. Dan saat ini memang tadi kami melihat bahwa langsung adanya simulasi kebakaran yang mana ini melibatkan damkar dan juga bila mana untuk yang simulasi di dalam kereta ini memiliki atau memberi informasi kepada para penumpang bagaimana tahap-tahap yang aman untuk mengevakuasi diri. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, pemirsa, kita sudah bersama dengan pihak LRT Jabodebek dan juga dari pihak damkar yang juga turut terlibat di dalam simulasi pada hari ini. Halo Bapak, boleh disampaikan dari terkait agenda simulasi semalam hari ini, boleh gimana Pak penjelasannya? Ya, baik. Terima kasih. Malam ini kami menjalankan ada 2 skenario, yaitu pertama kebakaran di stasiun, yang kedua adalah kereta berhenti di tengah petak jalan kami menyebutnya di antara 2 stasiun, di mana kereta tersebut ada gangguan. Yang untuk kejadian di stasiun ini kebakaran, kami kerjasama dengan damkar karena skenario-nya adalah kami tidak sanggup untuk memadamkan api tersebut dengan sendiri, makanya terus kami teruskan kepada damkar setempat di mana wilayah stasiun Harjamukti ini masuk dalam wilayah damkar Kota Depok. Ya baik pemirsa, bahwa memang dari kegiatan simulasi kebakaran dan juga simulasi adanya gangguan teknis pada kereta yang berhenti mendadak di tengah atau antara kedua stasiun, ini memang menjadi salah satu hal yang penting untuk dihimbau kepada masyarakat sehingga mengetahui bagaimana tahap-tahap yang aman dan memastikan bagi para penumpang ini dapat dievakuasi dengan baik. Dari Depok, Jawa Barat, Jessica Minoto, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-58 Kadin, Festival Musik Pengamen Jalanan digelar sebagai ruang bagi para pengamen untuk menunjukkan bakat terbaik mereka. Momen ini diharapkan mampu meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan semakin diperhatikan publik. Kadin DKI Jakarta bersama Dinas Sosial menggelar Festival Musik Pengamen Jalanan di Lapangan Banteng sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-58 Kadin. Lebih dari 80 peserta menunjukkan bakat mereka dan Ketua Umum Kadin DKI, Diana Dewi, menyampaikan harapan agar ajang ini dapat mengangkat nilai serta peluang para pengamen. Festival ini juga menjadi pembuka menuju acara Puncak Funwalk HUT Kadin yang menargetkan 25.000 peserta.
besok fun walk, kemudian diikuti 18.000 yang dari Balai Kota, tetapi di Hotel Indonesia sudah menunggu 7.500 yang akan melakukan senam Zumba. Kemudian di sana juga ada UMKM, kemudian ada beberapa inorga yang akan memperlihatkan inorganya masing-masing, kemudian ada PMI, kemudian ada pojok kesehatan. Itu adalah rangkaian kegiatan kami yang besok insya Allah puncaknya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program gratis POL untuk biaya pendidikan mahasiswa tetap berlanjut meski terjadi pemangkasan dana transfer daerah. Ya, Pemprov juga menyiapkan tambahan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa asal pedalaman yang berkuliah di kota. Di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan program pendidikan gratis tetap berjalan meski dana transfer daerah mengalami pemotongan. Pada tahun anggaran 2026, anggaran gratis POL ditingkatkan menjadi 1,3 triliun rupiah. Dari sebelumnya 750 miliar di tahun 2025 untuk membiayai mahasiswa Kaltim dari semester 1 hingga 8. Pemprov juga menyiapkan skema bantuan biaya hidup bagi mahasiswa pedalaman yang harus menyesuaikan biaya hidup di perkotaan. Keluhan terkait tingginya biaya tempat tinggal menjadi dasar penambahan bantuan ini. Kami diskusikan dengan pemerintah kabupaten, mereka memiliki asrama selama di Samarinda, sehingga asrama tersebut bisa digunakan. Nah, mereka juga ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan CSR untuk bantuan beasiswa. Nah, itu bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan insentif kepada semua mahasiswa yang berasal dari daerahnya untuk bisa, misalnya untuk membayar kos dan untuk makan misalnya. Semoga saya berharap ya peran pemerintah saat ini benar-benar membiayai kita sampai akhir, dan itu bukan hanya kita karena kita berprestasi atau enggak, cuman untuk pas kan rata-rata kan ada anak yang broken home yang seharusnya dia bisa berprestasi, mungkin karena faktor keluarga ekonomi makanya dia tuh jadi anjlok. Nah itu kan kadang kan ada juga beasiswa yang kalau dia nggak ada prestasinya dia dicabut gitu kan Kak. Nah maksud saya bisa nggak disamaratakan buat kita biar kita bisa merasakan kemudahannya walaupun cuma sedikit. Berupaya menjamin akses pendidikan merata, Pemprov Kaltim menegaskan komitmen melanjutkan gratis POL hingga manfaatnya dirasakan seluruh mahasiswa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 7 warga negara Indonesia meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran 7 gedung apartemen di Hong Kong. Ya, para relawan memberikan bantuan kepada WNI yang selamat. Kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong menewaskan 128 orang. 7 korban tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128. 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit. Hingga Jumat tengah malam 28 November, otoritas Hong Kong melaporkan terdapat 128 korban meninggal dunia dan 79 lainnya mengalami luka berat. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Sementara para migran Indonesia yang terlantar menerima bantuan penting dari para relawan. Para relawan mengumpulkan data para migran untuk memberikan kabar terbaru kepada keluarga di Indonesia. Kita sudah datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana situasinya teman-teman yang terdampak, termasuk mendata dan untuk teman-teman yang misalkan mencari anggota keluarganya, temannya, dia juga bisa dengan mudah menghubungi kita. 128 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, sementara 79 lainnya luka-luka. Nasib sekitar 200 orang masih belum pasti.
Unjuk rasa dukung Palestina terus bergulir di Italia. Aktivis menuntut hentikan genosida di Gaza. Sejumlah aktivis dan masyarakat menghadiri demonstrasi pro Gaza sebagai bagian dari pemogokan umum nasional di Genoa, Italia. Beberapa dari mereka merupakan penyelenggara Global Summit Flotilla. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pendudukan dan praktik apartheid Zionis Israel di Palestina. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International melaporkan bahwa bencana kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena Israel terus membatasi bantuan dan layanan di wilayah pendudukan. Our so-called leaders, elected officials who are supposed to represent us, are failing to do the bare minimum to fulfill their legal duties and prevent a genocide from taking place. Sementara juru bicara kelompok Yahudi konservatif Nature Karta, Rabbi Yisrael David Weiss, mendesak pemerintah Italia untuk tidak mempercayai gambaran yang diberikan pemerintah Zionis tentang situasi di Gaza. Leadership with the government of Italy that they should not be duped by the state of Israel into believing that we have a religious conflict, Jews and Arabs, Jews and Muslims. We never had that fight. We lived together in harmony under Arab and Muslim rule. Aksi satu hari yang berlangsung di beberapa kota Italia ini sempat mengganggu layanan transportasi publik dan pembatalan sejumlah penerbangan di Italia. Tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat. Militer Israel melakukan penggerebekan dan menangkap sejumlah warga Palestina. Tentara Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tubas dan Tamun. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali. Pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerebekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Tentara Israel menembak dua pria Palestina dalam operasi penyerbuan di tepi barat. Tembakan mematikan tersebut dilepaskan meski kedua pria Palestina dalam posisi menyerahkan diri dan tidak bersenjata. Inilah detik-detik saat tentara Israel menembak mati dua pria Palestina dalam operasi penyerbuan tepi barat Kamis waktu setempat. Rekaman menunjukkan sebelum kejadian, kedua pria tersebut tampak keluar dari sebuah gedung yang dikepung oleh pasukan bersenjata Israel di area Jenin, tepi barat bagian utara. Kedua pria itu mengangkat baju mereka dan berbaring di atas tanah sebagai tanda menyerahkan diri. Pasukan Israel kemudian tampak mengarahkan kedua pria itu untuk kembali masuk ke dalam gedung sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan bahwa kedua pria yang tewas dalam penembakan yang dilakukan tentara Israel telah berhasil diidentifikasi. Keduanya diidentifikasi sebagai Montasir Abdullah 26 tahun dan Yusuf Asasa 37 tahun. Sementara itu militer Israel mengumumkan tengah melakukan penyelidikan terkait penembakan tersebut. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Gaza, Palestina menyebabkan sejumlah rumah sakit terendam. Bahkan dokter terpaksa melakukan tindakan operasi di tengah banjir. Inilah momen ketika dokter di Gaza terpaksa melakukan tindakan bedah di tengah ruang operasi yang tergenang banjir. Nampak air menggenangi ruang operasi di salah satu rumah sakit di Gaza, Palestina saat badai musim dingin terjadi. Air hujan masuk melalui celah dan retakan pada dinding serta langit-langit bangunan.
Meskipun dalam kondisi yang terbatas, para tenaga medis tetap melanjutkan tindakan operasi. Mereka berupaya menjaga peralatan tetap kering dan mencegah kontaminasi air selama prosedur berlangsung. Rumah sakit di Gaza sebelumnya telah menghadapi keterbatasan obat hingga minimnya pasokan listrik. Banjir yang masuk ke ruang operasi menambah tekanan pada layanan kesehatan rumah sakit di Gaza di tengah keterbatasan. Zionis Israel masih melakukan operasi militer mereka di Suriah. Wanita dan anak-anak pun menjadi korban. Pemirsa, warga Beit Jin di pedesaan Damaskus mengadakan prosesi pemakaman pada hari Jumat untuk para korban tewas selama operasi militer Zionis Israel. 13 korban tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak. Sementara Zionis Israel menyatakan pihaknya melakukan operasi militer untuk menangkap anggota kelompok Islam. Relawan Kemanusiaan Indonesia menyalurkan bantuan bahan pangan di Chad, perbatasan Sudan. Sebanyak 2 juta warga sipil Sudan mengungsi ke perbatasan akibat perang saudara. Relawan Indonesia menempuh ribuan kilometer gurun safar untuk melakukan misi kemanusiaan di Chad, perbatasan Sudan. Misi kemanusiaan ini mendistribusikan bantuan paket pangan ke Chad perbatasan Sudan di Kem Iriba dan Tulum. Sebanyak 2 juta pengungsi dari Sudan mengungsi ke Chad untuk menghindari konflik perang saudara Sudan. Bantuan pangan, makanan siap saji, dan tenda darurat disalurkan oleh relawan Kemanusiaan Indonesia untuk para pengungsi. Alhamdulillah hari ini kami berbagi paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita Sudan. Untuk pertama kalinya bantuan dari Indonesia masuk di kamp pengungsian di daerah Iriba, perbatasan antara Chad dan Sudan. Terima kasih atas bantuannya. Semoga bantuan yang pertama datang ini dari Indonesia bisa sedikit mengurangi penderitaan dan kesulitan saudara-saudara kita Sudan akibat konflik kemanusiaan perang saudara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko Sulistyo, relawan Kemanusiaan Indonesia dari perbatasan Chad, Sudan. Saat ini banyak korban luka-luka akibat perang saudara Sudan dan membutuhkan perawatan medis. Selain itu, para pengungsi di Kem Iriba dan Tulum masih membutuhkan bahan pangan karena minimnya bantuan. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah nyampe barang, alhamdulillah. Pak.
Gali dari cukup ke. Mengelah jaring terus. Ada kus bang. Oke. Jadi kunci ke dari ke. Tacara Leo. Mengerti di mana sih? Mengertinya? Mengerti darurat itu baru bang. Ya, pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan pun terekam. Ya, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Udah 2 hari tidak pernah ketemu. Sebentar sulit, telepon semua nggak ada, listrik mati. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya gendong anak. Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Ya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Panarik, dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek, tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali, besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki penyangkut minyak mentah. Sewa pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sebab tinggi, maka dia lepas. Itu motor lain yang lepas. Seperti inilah pemirsa kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah.
Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Bre, Simpang Sunodon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Ya, pemirsa, rumah dinas Nasution terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Babura yang ada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupu, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari 25 November hingga 8 Desember mendatang. Ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solo, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solo, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Pemirsa, banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu permukiman warga. Akibat insiden ini banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur. Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis.
Beberapa korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tertimbun lumpur hingga terhimpit puing dan batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sulit. Lumpur yang pekat membuat setiap langkah terhambat. Namun tim gabungan tak berhenti berpacu dengan waktu menjangkau korban berikutnya. Hingga malam kemarin, pemirsa, proses pencarian masih berlangsung. Setiap korban yang ditemukan baik hidup maupun meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Delapan korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personel tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Aceh dan Padang. TNI AU juga mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi. Pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan yang dibawa meliputi bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda. Seluruh logistik ini diprioritaskan untuk memperkuat dapur lapangan, mendukung operasi penyelamatan, memulihkan komunikasi yang terputus, serta meningkatkan kapasitas pos pengungsian. Sementara pesawat angkut TNI AU yang diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi juga telah tiba di Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Pesawat tersebut juga membawa bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda bagi para pengungsi. TNI Angkatan Udara juga turut mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Pemirsa, PT Bank Tabungan Negara bersama Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Ya, bantuan senilai 1 miliar rupiah diserahkan secara simbolis di Gereja HKBP Sudirman, Jakarta. BTN menggelar program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara melalui HKBP. Pihak BTN menyampaikan rasa prihatin atas bencana yang menimpa warga dan berharap bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang terdampak. Kerjasama BTN dan HKBP dinilai strategis, mengingat HKBP memiliki jaringan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik. BTN menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban bencana. Hari ini sangat bersejarah dan sangat-sangat mengapresiasi kepedulian Bank Tabungan Negara BTN yang dalam hal ini dipimpin Pak Dirut, Pak Nixon Navitupulu yang menyalurkan bantuan sosialnya melalui HKBP. Sebelumnya HKBP memang sudah menandatangani MOU dengan BTN, ada kerjasama dengan BTN, dan ini berlanjut dengan saluran bantuan sosial dari BTN melalui HKBP. Kenapa lewat HKBP? Itu sama juga bertanya kalau di Jawa Timur lewat NU, gitu ya. Jadi jaringan HKBP di Sumatera bagian utara itu besar sekali. Mereka sampai di desa-desa dan mereka memiliki posko-posko yang cukup baik pasti, sehingga mereka lebih mengenal situasi, tahu lingkungan yang terjadi, titik-titik mana yang menjadi korban yang cukup yang harusnya butuh bantuan. Jadi kita merasa bahwa efektivitas bantuan ini terjamin kalau lewat HKBP kalau di Sumatera bagian utara.
BTN juga menyiapkan penyaluran bantuan ke wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat melalui mitra yang memiliki jangkauan daerah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja petugas saya Cika Mutazam. Dan saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.